Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Vicky Fari dengan NIM 05144485 yang kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum basis data ya. Jadi, selama beberapa waktu ini saya mencoba untuk memahami bagaimana cara step by step tugas 3-nya itu. Dan kali ini saya akan langsung mempraktekannya saja. Dan untuk kasusnya ada dua, yaitu untuk membuat basis data terdistribusi dan basis data transaksi ya. Jadi yang pertama itu kita buat dulu basis data transaksi nantinya, dan yang kedua baru distribusi. Jadi ada koneksi antara Mac saya dan Ubuntu ya. Di sini saya menggunakan macOS, pastinya ada sedikit berbeda dengan Windows, dan mungkin beberapa step akan sedikit berbeda, tapi tujuannya tetap sama, hasilnya juga tetap sama. Jadi langsung saja di sini saya akan membuka dulu XMPP. Di sini ada versi 7433 ya. Dan di sini juga di Ubuntu juga sama, saya masukkan 7433. Pertama-tama kita memastikan dulu bahwa SQL database dan Apache Web servernya harus running ya. Oke, sudah running. Kita buka. Kita ke phpMyAdmin. Di sini saya akan menggunakan kembali database tugas 2 ya, yang sudah kita buat di tugas kedua kemarin. Jadi ada beberapa tabel di sini sudah lengkap. Yang di sini sudah lengkap pokoknya ya, tinggal pakai aja. Di sini saya akan mempraktekkan dia membuat commit dulu ya. Jadi membuat commit itu tujuannya untuk menyimpan data permanen, atau juga bisa transaksinya sukses ya. Ke tugas 2, yang pertama tuh kita ke rutin dulu. Itu kita buat rutin baru. Namanya tes 1 aja. Kita drop. Dan saya sudah menyiapkan ya untuk berbagai SQL rutinnya. Jadi kita tinggal pakai saja supaya mempersingkat waktu. Nah, jadi di sini tuh kita akan membuat sebuah nama baru ya, data baru di nomor 11 atas nama Dedi. Tetapi ini saya cobanya tanpa commit dulu, untuk mencoba dulu ya. Ketika kita pencet go dan execute. Nah, jadi kalau menurut rutinnya ini, dia sudah ada datanya sama Dedi. Tapi ketika kita ke sini, dia belum ada. Kenapa belum ada? Karena dia belum kita commit ya datanya. Jadi gak ada ke sini. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini. Kita coba lagi ya, ketika menggunakan commit, perbedaannya seperti apa. Kita execute. Oke, untuk SQL-nya sudah di-execute. Di sini sudah ada. Dan kita ke sini. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi commit itu bisa untuk memunculkan data pasien ke-11 ini.
Oke, sampai sini sudah selesai. Lalu kita sekarang mau membuat rollback ya. Jadi rollback itu untuk membatalkan transaksi dia. Kita kembali ke rutin, membuat rutin baru. Dan di sini kita menggunakan rollback, dan di sini saya akan mencoba untuk mengupdate data pasien ke sebelah sini ya dengan nama Denny. Kita coba. Untuk ini kita execute. Nah, di sini kan dia tidak terjadi perubahannya, tetap Denny. Dan di sini tetap Dedi. Jadi dia karena rollback dia jadi tidak terjadi ya transaksi itu. Jadi batal gitu. Kita execute lagi. Nah, ini tetap Dedi. Ini juga tetap Dedi ya. Sekarang kita coba untuk ke sini. Jadi kita menggunakan rollback dan commit ya. Oke, jadi kita go. Ketika kita execute yang ini, dia berubah ya namanya jadi Septian. Ya, dan di sini juga namanya berubah jadi Septian. Kemana data yang 12? Nah, data yang 12 tadi kan terjadi rollback. Jadi dia tidak masuk ke data sini. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba lagi untuk membuat rutin. Di sini saya akan mencoba untuk membuat save point. Jadi save point ini kita tujuannya untuk menyimpan progres ya. Jadi menyimpan semua proses. Mana kita langsung coba saja. Nah, jadi kita akan membuat transaksi baru atas nama Rika di nomor 12 atas nama Rika. Lalu di sini di tengahnya kita ada save point ya. Menyimpan progres dulu. Dan ini saya membuat kembali transaksi baru ya ke-13. Jadi dia ada lagi data baru atas nama Andi. Tapi di sininya saya menggunakan rollback to save point 1. Artinya dia bakal kembali lagi ke ini nih, ke save point yang pertama ini ke sini. Dan ini kita buat lagi data pasiennya ya, nomor 14 atas nama Ara. Kita menggunakan commit di sini. Jadi kita coba saja. Go. Dan kita execute. Nah, di sini 12 dan 14 ada. Dan kepastian juga di sini sudah ada ya. 12 dan 14. Nah, yang 13-nya kemana? Yaitu tadi. Jadi rollback ke save point 1. Jadi dia batal ya. Nomor 13 itu. Nah, setelah
checkpoint selesai, saya juga di sini mau membuat tabel obat dan transaksi obat ya. Pasien 13, kita akan buat dulu. Kita buat dulu tabel obat dan transaksi obat ya. Kita sudah selesai membuat transaksi obat dan obat ya. Nah, setelah itu kita akan menuju struktur dulu untuk membuat si ID obat ini menjadi indeks. Jadi ada kunci silvernya. Yang transaksi obat juga sama. Kita buatkan dulu ID pasien dan ID obat menjadi indeks. Oke, sudah selesai. Lalu setelah itu kita ke tugas 2 lagi untuk memastikan bahwa hubungannya ada ya. Jadi kita ke desainer. Nah, kita ke sini dulu. Di sini saya akan membuat hubungan dulu ya. Antara ini ke sini. ID pasien. Ini cascade ya. Dan kita juga akan membuat relasi antara ID obat ke sini. Cascade-nya sama. Nah, seperti ini ya. Setelah hubungannya terjadi, kita bisa mengkoneksikannya. Di sini saya mau membuat beberapa tabel obat ya. Di sini saya akan buat SQL-nya. Ini saya membuat 5 jenis obat. Di sini sudah muncul. Jadi ada Bodrex, Pudon tolak angin, vitamin C, dan Promag. Berbagai macam harga dan stok yang tersedia ya. Oke. Lalu di sini langsung saja ke
contoh kasus. Jadi contoh kasusnya, misal pasien ada gejala sariawan tapi dia tidak begitu parah. Biasanya kalau sariawan itu dia kan kurang vitamin C. Nah, jadi pasien ini dia mau membeli vitamin C saja di sini sebanyak 5 pieces ya. Kita langsung saja membuat transaksi obat. Di sini kita akan ke trigger dulu. Buat trigger. Di sini kita pakai kode SQL-nya ya. Yang ini. Oke, di sini sudah ada. Di tabel yang kedua ini kita mau membuka obat ya. Jadi tabel kedua ini kita memastikan bahwa obat sudah terjadi transaksi dan ada pengurangan stok. Masih di transaksi obat. Kita masukkan ini ya, SQL baru. Nah, jadi untuk sedikit penjelasannya, di sini ID transaksi 1 yang artinya dia transaksi pertama, ID pasien ke-11. Jadi ID ke-11 itu atas nama Septian. ID obat ke-4. Jadi obat nomor 4 itu dia ada vitamin C. Ada jumlah, dia membeli 5 dan total harganya saya nolkan dulu. Setelah itu kita go. Kita browse. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada data transaksi obat. Untuk ID transaksinya ini 1, pasien ke-11, membeli obat nomor 4 dan jumlahnya 5. Kita cek di sini, awalnya kan 20. Kita cek, kita refresh apakah berkurang. Nah, di sini sudah berkurang ya. Untuk stok vitamin C-nya. Jadi di sini tandanya basis data transaksi sudah selesai saya selesaikan. Alhamdulillah. Dan di sini juga saya akan mencoba untuk memunculkan transaksi. Di transaksi obat, SQL. Kita menggunakan SQL ini. Kita go. Nah, jadi di sini udah ada ya. Jadi yang tadi kita transaksikan itu apa? Nah, ini vitamin C 1000 mg jumlahnya 5 ya. Sudah sesuai dengan yang ada di sini. Oke, jumlahnya 5, jumlahnya 5. Di sini untuk nomor 1 tugasnya sudah selesai. Lalu di sini saya akan melanjutkan ke nomor 2 untuk basis data terdistribusi, dalam artian dia bisa cross platform. Di sini saya akan mencoba basis data terdistribusi antara Mac OS dengan Ubuntu OS ya. Di
Di sini saya sudah menyiapkan OS-nya. Jadi saya sudah menginstal Ubuntu di VirtualBox. Jadi awalnya tuh kita mendownload dulu Ubuntu di situs resminya dan mendownload juga VirtualBox di situs resminya. Dan ini menurut saya lebih baik sesuaikan dengan kemampuan PC. Jadi yang lebih stabil, yang lebih cocoknya yang mana gitu. Supaya dia bisa lancar, oke. Kembali lagi ke topik ya. Jadi untuk basis data terdistribusi ini kita akan menggunakan dua OS. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan aplikasi XMPP-nya di Ubuntu dengan versi yang sama 7433. Pertama kita buka terminal dulu. Di sini juga saya sudah menyiapkan perintah ya. Tinggal masukkan password saja. Nah, jadi sudah ada ya. SMPP 7433 juga. Dan di sini kita pastikan untuk web server dan SQL database-nya statusnya running ya. Dia berjalan dengan baik. Oke, di sini sudah ada. Kita ke sini. Di Firefox ini kita buka localhost. phpMyAdmin ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini jadi sudah tersedia ya untuk phpMyAdmin-nya. Di sini sudah terbuka dan di sini juga sudah terbuka. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan ekspor di master. Jadi masternya yang utamanya kita pakai macOS. Setelah semua ini kita selesaikan, kita ekspor. Kita buat saja. Kita ekspor ya. Jadi kita akan mendownload ini yang ini. Tugas2xql. Nah ya sudah ya. Kita buka. Ini sudah ada. Lalu kalau di panduan praktikum tugas kan dia untuk distribusi datanya menggunakan flash disk. Tetapi di sini saya akan menggunakan cara tersimpel saja, yaitu menggunakan shared folder.
Jadi untuk di VirtualBox sendiri dia menyediakan kemudahan untuk shared folder ya. Jadi dia nanti ada pengaturannya di sini. Nah, nanti kalau misalnya ada data yang mau ditransferkan dari OS utama ke OS VirtualBox, jadi kita tinggal menggunakan shared folder saja. Yang nantinya dia akan terbaca di file. Nah, yang ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menggunakan penyimpanan eksternal atau cara yang lain. Jadi kita menggunakan simple saja pakai shared disk. Nah, kebetulan ini sudah saya konfigurasi hingga menjadi terbaca ya. Jadi ada beberapa prosesnya dahulu hingga folder share-nya itu terbaca di Ubuntu. Jadi di sini kita tinggal kopikan saja ke sini. Nah, jadi di sini sudah langsung ada ya. Jadi sudah langsung muncul. Setelah melakukan ekspor, kita ke sini dulu. Kita ke home. Lalu kita ke replika. Kita memilihnya di primary replication ya. Karena di sini saya belum mengsetting apapun, belum mengkonfigurasi apa-apa. Kita tinggal configure saja. Jadi untuk di sini kita menggunakan yang ini ya, ignore all database replicate. Di sini langsung saja pilih tugas 2 ya. Nah, setelah itu ada ini apa? Line untuk servernya. Kita copy pastekan dulu. Salin. Kita salin, lalu kita kembali ke sini. Ke database, kita konfigurasi. Open config yang ini ya. Oke, baik. Jadi di sini sudah terbuka myCNF-nya. Tapi dia statusnya terkunci ya. Jika diakses dari sini. Jadi dia terkunci ya. Jadi tidak bisa kita edit. Jadi di sini kita akan menggunakan jalur terminal aja ya. Nah, saya sudah menyiapkan juga untuk konfigurasinya. Nah, kan jadi dia access denied. Jadi sebelumnya kita akan cd-kan dulu. Nah, ini sudah kita bisa akses ya untuk myCNF-nya.
Kita akan mengedit bagian yang sini di bawah SQL ini. Dengan server ini. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kita tinggal Ctrl O, lalu Enter. Di sini sudah kita simpannya di sini. Kalau di Mac sih dia di bawah MySQL-D ya, yang ini. Jadi yang ini baru kita kopikan di bawahnya. Oke, lalu di sini ada perintah untuk restart SQL Server setelahnya. Oke, kita Ctrl X. Sebelumnya kita kembali ke sini dulu. Kita restart. Kita restart dulu. Nah, dia sudah running ya. Setelah ini kita restart dulu. Kan awalnya tadi dia nggak seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada untuk server replikanya sudah ada ya di sini. Nah, jadi sudah ada, sudah muncul untuk primary replication-nya. Dan kita sekarang akan membuat akun baru. Oke. Menambahkan user akun. Username-nya dan password-nya itu bebas, gimana kita aja ya. Misalnya password-nya atau enggak gini aja. Sini retype. Oke. Password sudah selesai dibuat. Untuk hostname ini kita biarkan saja supaya dia bisa terbaca oleh semua IP ya. Dan di sini juga tidak lupa di bagian admin kita checklist bagian replika. Nah, kedua ini. Oke, sudah selesai. Setelah itu baru kita go. Sudah berhasil menambahkan user baru.
Nah, di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada. Lalu setelah itu kita akan mengecek dulu koneksi antara macOS dan Ubuntu. Apakah dia ada IP-nya atau enggak ya? Di sini kita akan mengecek IP address untuk jaringan saya yang ini. Kita ke sini saja. Untuk IP address, kita menggunakan perintah di terminal seperti ini. Nah, jadi untuk IP saya yang mana? IP saya tuh yang ini nih. Yang inet ini ya. 172.20.10.3. Kita akan melakukan ping antar platform, apakah dia bisa berjalan atau enggak. Oke, pertama-tama kita buka terminal dulu. Ini close dulu. Kita akan mengecek dulu apakah sudah saling terkoneksi apa belum. Yaitu kita akan mengecek di terminal ya, kita akan saling ping. Sini internetnya. Karena ada perbedaan dibanding dengan Windows. Jadi kalau Windows itu biasanya untuk ping dia otomatis akan keluar 4 sampai 5 line. Tapi kalau di macOS dia akan terus memanjang ya perintahnya. Jadi keluarannya dia akan terus keluar unlimited ya. Kalau di Windows kan dia misalnya ping IP kita lalu ada slash, ada garis T ya, untuk panjang. Kalau di sini tuh kita ping IP udah langsung panjang. Jadi di sini kita akan menambahkan line ya. Jadi seperti ini. Fungsinya yaitu biar dia keluarnya cuma 4 line saja. Nah, baru setelah itu kita masukkan yang ini ya. 172.20.10.3. Nah, oke. Jadi sudah bisa melakukan transmisi data. Sudah ada keluar dia ya. Lalu kita lakukan juga yang sama di macOS. Kita ke sini wired setting. Nah, yang IP-nya tuh yang ini ya. 72.20.10.2. Kita akan melakukan ping di sini. Ping C 4 keluaran 172.20.10.2. Nah, jadi di sini sudah muncul juga ya, sudah saling terkoneksi antara macOS dengan Ubuntu saya. Jadi sudah berhasil ya menghubungkannya. Terus sekarang kita akan memfokuskan sini dulu. Kita akan membuka localhost di Ubuntu.
Lalu di sini kita akan membuat sini saya akan membuat database baru, yaitu tugas 2. Sama ya. Create. Nah, di sini sudah membuat database baru. Setelah itu kita akan mengimpor data yang tadi ya. Di sini kita tinggal impor saja bagian Nah, untuk semuanya sudah ada ya. Sudah berhasil kita impor. Semuanya sudah ada ya. Untuk obat. Sudah sesuai semua ya. Jadi kita sudah berhasil impor. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat server replika ya. Jadi yang di sini belum ada konfigurasinya. Di sini kita akan menggunakan CNF saja ya. Ini kebetulan saya sudah buka juga. Jadi di bagian sini kita akan edit. Server ID-nya yang ini ya. Lalu kita tambahkan di sini seperti yang tadi ya. Jadi di sini kita tinggal tambahkan saja sama seperti yang di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi sudah selesai di sini. Kita di sini setelah saya edit myCNF yang di Ubuntu, lalu kita akan mencoba restart SQL-nya dengan ini ya. Kita restart. Nah, dia sudah running kembali ya. Di sini saya akan coba untuk merestart.
Lalu di sini kita akan kita buka SQL. Enggak. Kosong. Di sini saya akan mencoba dulu. Di sini saya akan coba Nah, di sini sudah ada ya. Kita lihat. Oke, di sini untuk slave IO running-nya dia udah berjalan semuanya. Ini master host, yaitu dia IP macOS saya. Mesh user-nya dia mahasiswa. Dengan passwordnya tadi saya buat 2 akun. Sini sudah bisa terkoneksi ya. Jadi di sini kita akan coba. Saya akan mencoba di sini untuk membuka obat misalnya. Kita dengan stok seperti ini ya. Coba kita restart dulu. Oke, setelah itu kita akan melakukan transaksi obat. Sini, oke. Kita di sini insert transaksi kedua. Dan di sini misalnya dia yang ke-11. Misalnya mau membeli obat ini lagi. Jumlahnya 5, harganya 0. Coba kita go. Apakah di sini sudah ada? Nah, di sini sudah ada untuk transaksi kedua, pasien 11, obat 4 dan 5. Jadi membeli lagi obat vitamin C. Di sini stoknya sudah 10. Kita cek apakah di sini sama. Di sini 15. Nah, dia jadi 10 juga ya. Jadi di sini kita sudah berhasil mengintegrasikan antara basis data yang ada di macOS dengan basis data yang ada di Ubuntu. Baik, untuk nomor 2 ini saya sudah berhasil mengerjakannya. Jadi saya tutup saja untuk tugas praktikum kali ini. Mohon maaf bila dalam pengerjaannya kurang jelas dalam penjelasan atau ada kekurangan dalam menyelesaikan tugasnya. Saya mohon maaf karena ini merupakan tantangan juga bagi saya. Saya akan terus berusaha untuk belajar lebih giat lagi ke depannya untuk bisa lebih mengerti materi-materi yang ada. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.